terlalu banyak. Tetapi bagaimana dengan pengalaman kita? Bagaimana dengan pengenalan kita akan Roh Tuhan? Adakah kita sudah dipenuhi dengan Roh-Nya? Not lip service, bukan hanya pengakuan kita dari bibir, kita percaya Roh Kudus, tetapi kita sungguh-sungguh mengalami kuasa-Nya. Itulah kunci utama, saudara. Bermula dari kepimpinan pemimpin Zerubabel, Yosua, tetapi seluruh umat Yehuda, setiap anggota gereja harus mengalami pencurahan Roh itu. Sebab tanpa Roh kita tidak dapat membangunkan atau menjalankan apa-apa pelayanan di rumah Tuhan. Saudara yang seterusnya, kalau kita lihat penglihatan Zakaria di dalam bab yang keempat yang saya ceritakan tadi, kedua pohon zaitun itu memainkan peranan yang utama untuk membangun rumah Tuhan. Kandil emas itu atau menorah itu melambangkan umat Tuhan. Pelita, kaki dian itu, menorah itu melambangkan gereja Tuhan. Dalam kitab Wahyu, Yohanes melihat Tuhan Yesus berjalan-jalan di tengah-tengah 7 kaki dian, 7 menorah. Setiap menorah itu melambangkan sebuah gereja lokal di setiap kota di Asia Kecil. Dan dalam penglihatan Zakaria, kedua pohon zaitun ini melambangkan kedua pemimpin utama, Zerubabel dan Yosua. Dan minyak zaitun dari dahan atau cabang pohon zaitun ini, minyak zaitun dari pemimpin-pemimpin ini yang mengalir supaya memberi minyak ke dalam corot kaki dian itu, supaya apabila dinyalakan, kaki dian itu memberi cahaya. Pelita itu dapat dinyalakan dan memberi terang atau cahaya. Saudara, pembangunan rumah Tuhan bermula dengan adanya pemimpin-pemimpin yang diurapi Tuhan. Kadang-kadang kita boleh mengambil prinsip ini dengan tidak begitu serius. Kadang-kadang waktu dalam pemilihan pemimpin misalnya, kadang-kadang sebab tidak ada orang mau ambil jawatan itu, sudah beberapa kali saya sendiri mempengurusikan mesyuarat di peringkat kawasan atau di peringkat sidang lokal. Dan kadang-kadang bila betul-betul tidak ada orang mau jadi setiausaha atau bendahari atau mana-mana jawatan, biasanya cerita-cerita di kalangan calon-calon pemimpin adalah begini: kamulah itu, kamu pergilah itu, kamu ambillah itu jawatan. Saudara, kalau kita lihat dalam firman Tuhan, pemimpin-pemimpin yang Tuhan angkat adalah mereka yang diurapi. Kriteria utama seorang deacon pelayan dalam Kisah Para Rasul adalah deacon itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Beberapa kali disebut dalam Kisah Para Rasul, bila rasul-rasul memilih pelayan-pelayan, deacon-deacon membantu mereka, gereja semakin bertambah ramai bilangan anggota. Kriteria utama adalah deacon itu, pelayan itu dipenuhi Roh Kudus. Memang dipenuhi hikmat, dipenuhi kasih karunia, tetapi kriteria utama adalah mereka harus diurapi. Kedua pohon zaitun ini dalam bab 4 ayat 14 kitab Zakaria, di sini firman Tuhan mengatakan bahwa mereka ini adalah orang yang diurapi Tuhan, yang berdiri dekat Tuhan
semesta alam. Apakah maksudnya kedua pemimpin utama ini berdiri dekat Tuhan semesta alam? Maksudnya pemimpin harus ada hubungan yang amat akrab, hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau pemimpin rohani ini tidak mendengar suara Tuhan, bagaimana mungkin memimpin dan menggembalakan dan membawa jemaah yang lain untuk melayani bersama? Mereka ini berdiri dekat Tuhan semesta alam. Mereka ini disebut sebagai orang yang diurapi Tuhan. Saudara, ini bukan option, bukan boleh, ataupun kalau tidak ada pun biarlah. Ini merupakan satu keharusan, satu kewajiban, bahwa pemimpin harus diurapi Tuhan. Bukan lip service tentang Roh Kudus, tetapi sesungguhnya mengalami kuasa itu dan dapat membawa orang lain mengalami kehadiran Roh Kudus dalam hidup mereka secara pribadi dan hidup berjemaah sebagai gereja Tuhan. Saudara, yang seterusnya dalam membangun gereja Tuhan, dan apalagi yang memegang kepimpinan, pasti menghadapi halangan, hindaran, dan ada pihak-pihak tertentu membantah. Dan Zakaria dalam penglihatannya, firman Tuhan datang kepada Zerubabel mengatakan, siapakah kamu ini gunung yang besar? Oh saudara, masalah yang dihadapi oleh gereja bukan kecil. Masalah yang dihadapi oleh pemimpin gereja bukan kecil. Firman Tuhan mengatakan ini merupakan gunung yang besar. Tetapi di hadapan Zerubabel, gunung yang besar akan menjadi tanah yang rata. Maksudnya dengan kuasa Roh Kudus, Zerubabel dapat meratakan gunung yang besar itu menjadi tanah yang rata, supaya jalan itu diratakan bagi umat Tuhan. Umat Tuhan terus maju tanpa dihindari atau dihalang oleh masalah yang disebut sebagai gunung yang besar. Saudara, dalam konteks gereja kita, kalau situasi PKP ini pun cukup mencabar, namun dengan pimpinan Tuhan, melalui kepimpinan yang diurapi Tuhan, Tuhan akan membuka jalan. Tuhan akan menjadikan gunung-gunung yang besar yang kita hadapi menjadi tanah rata. Tuhan akan memberi kita kemenangan. We will know, we will have the wisdom to navigate bagaimana kita harus beribadat dan melayani Tuhan pasca COVID-19 ini. Saudara, yang seterusnya, respon Zerubabel dalam penglihatan Zakaria, saudara, ada satu batu yang kelihatan di tangan Zerubabel, batu utama. Mungkin itu adalah batu penjuru. Biasanya bila orang membangun sebuah rumah atau bangunan, mereka bila mencari tapak, mereka akan mencari tempat yang paling kokoh, paling kuat. Biasanya ada batu penjuru. Kalau kita lihat bait suci di Bukit Sion di Yerusalem pun, sekarang kononnya ada satu batu penjuru, tapi bukan bait suci. Sekarang ada disebut dalam bahasa Inggris Dome of the Rock di kota Yerusalem di Bukit Sion. Saya cuma jelaskan bahawa mungkin Zerubabel sebagai pembangun rumah Tuhan, Tuhan beri dia satu penglihatan. Ada satu batu dan dia berseru kepadanya. Kalau dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, bagus. Kadang-kadang
saya tertawa sedikit bila baca terjemahan dalam bahasa Malaysia atau bahasa Indonesia, sebab bahasa Ibrani dia agak lain. Dan saya dah sediakan slide juga. Dalam bahasa Ibraninya, Ken and Nun, sebutan dia adalah Ken. Perkataan Ibrani ini membawa maksud, mungkin lebih baik, lebih tepat adalah grace and favor dalam bahasa Inggris. Rahmat Tuhan, kasih karunia. Zarubabel, dia menyeru kepada batu itu favor, grace unto it. Kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang memungkinkan umat Israel kembali dari pembuangan. Kasih karunia yang memungkinkan umat Tuhan dipimpin Zarubabel untuk membangun semula bait suci sehingga selesai. Saudara, dalam semua pelayanan yang kita lakukan bagi Tuhan adalah berdasarkan kasih karunia Tuhan, bukan kekuatan atau hikmat kita secara pribadi, tetapi rahmat Tuhan, kasih karunia yang memampukan kita, yang memberi kita hikmat bagaimana menjalankan tugas pelayanan kita supaya menghasilkan buah, bahkan buah yang banyak demi kemuliaan nama Tuhan. Itulah sebabnya, saudara, kepimpinan atau pemimpin gereja adalah mereka yang sudah mengecapi kasih karunia yang dari Tuhan. Dalam Yohanes 1, dalam prolog mengatakan, dari kasih karunia Yesus Kristus, dari kepenuhan Yesus Kristus, kita telah menerima kasih karunia lepas kasih karunia. Wah, saudara, grace upon grace, or grace on top of grace. Ini yang kepimpinan yang kita harapkan, yang ada memimpin kita di tengah-tengah umatnya adalah mereka yang sudah mengecapi kasih karunia Tuhan. Saudara, dalam penglihatan Zakaria ini juga firman Tuhan mengatakan kepada Zarubabel, tanganmu yang meletakkan dasar rumah ini, tanganmu juga akan menyelesaikannya. Maksudnya, saudara, pekerjaan Tuhan mesti mencapai penyelesaiannya. Kalau dalam pengalaman saya sebagai seorang hamba Tuhan, banyak pelayanan atau projek atau apa-apa yang kita buat kepada Tuhan